rasa tenang hanya ada di dalam Engkau ya Bapa. Di tengah dunia yang penuh gejolak, penuh ketidakpastian, rasanya jiwa kami letih dan capek. Kami terombang-ambingkan. Kami seringkali kehilangan pegangan. Tapi pagi hari ini pujian ini mengingatkan kami, rasa tenang hanya di dalam Engkau ya Tuhan. Ketika kami memegang setiap janji-Mu, kami tidak melihat lagi hal-hal yang mengkhawatirkan itu menguasai kami. Tapi janji-Mu, kekuatan-Mu, penghiburan-Mu itulah yang meneduhkan kami, sehingga kami jadi tenang. Kami jadi teduh. Kami mulai melakukan sesuatu dengan mengarahkan hati dan pikiran kami kepada Tuhan. Kami tahu firman-Mu berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu jadilah tenang dan kuasailah diri, supaya Engkau bisa berdoa, supaya kami bisa berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap mendengar firman-Mu, berbicaralah sebebas-bebasnya, nyatakan kebenaran firman-Mu yang memerdekakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Tuhan. Amin. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih tim profetik, Jerry dan kawan-kawan yang sudah memimpin kita dalam penyembahan sukacita dan damai sejahtera yang melampaui segala akal budi boleh tinggal dalam hati dan pikiran kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita ada di minggu pertengahan bulan November, sebentar lagi kita masuk bulan Desember, akhir tahun. Kita menunggu dan berharap cemas situasi pandemik ini, apakah mereda atau apa yang terjadi kita tetap tidak tahu. Tetapi yang pasti Tuhan begitu mengasihi Bapak Ibu. Tuhan mencintai Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Bilang kiri kanan, kau dicintai dan dikasihi Tuhan. Sangat ya. Nah, hari ini kita masuk tema achieving. Sama, tetapi saya mau fokus kepada hal-hal yang implementatif, khususnya ketika kita menghadapi kesulitan dan tekanan hidup, bagaimana kita menerima kasih dan anugerah Tuhan dan pertolongan yang tepat pada waktunya. Saya berharap kita semua menyadari apa yang Tuhan taruh di hati para pemimpin dan para pendoa, yaitu di dalam Efesus 4 ayat 13 yang menjadi tema sentral kita selama tahun 2021 mendatang, yaitu marilah kita mencapai kesatuan iman, pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ini yang akan kita sungguh-sungguh kejar sepanjang tahun 2021, sehingga seluruh pengajaran di gereja, seluruh pembahasan di komsel-komsel, di pemuritan-pemuritan pria, wanita bijak apapun, kita terus membentuk menjadi orang-orang yang mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Hari ini saya akan berbicara tentang salah satu yang penting untuk mencapai hal ini, yaitu apa Bapak Ibu? Kita memiliki doa dan iman. Doa iman yang seperti apa yang kita bisa pegang, yang kita bisa miliki, sehingga kita menjalani tahun 2020 ini dengan tuntas, finishing well, selesai. Kemudian kita memasuki tahun 2021
dengan hati yang takut akan Tuhan, makin lama makin rendah hati, makin lama makin serupa Kristus. Kita tidak lagi berkutat kepada persoalan dasar kehidupan kita. Kita nggak lagi ngurusi hal-hal yang sakit hati, hal-hal yang sederhana yang sebenarnya itu menjadi dasar kekristenan. Kita bertumbuh dewasa. Kita lebih peduli orang lain, kita lebih fokus bagaimana mengembangkan orang lain dan menolong orang lain. Pada saat kita punya masalah Bapak Ibu, salah satu terapi, salah satu cara yang baik adalah apa? Kita berdoa ya, kita berdoa sungguh-sungguh benar, tetapi nggak boleh berhenti di situ. Mulai keluar dan perhatikan masalah orang. Ketika kita menolong orang lain, ketika kita peduli orang lain, disitulah Bapak Ibu kita mengalami pertumbuhan dewasa dan Tuhan mulai menyelesaikan masalah kita. Kita mulai dikuatkan dan dikuatkan. Karena itu masa-masa pandemik ini adalah masa yang terbaik yang diizinkan Tuhan supaya kita peduli dan menolong orang lain. Saya akan membaca di dalam Matius 15 ayat 21 sampai 28. Di dalam ini adalah kisah pelayanan Yesus. Setelah Yesus, Bapak Ibu mulai terkenal, silakan ditunjukkan petanya ya, saya mau tunjukkan peta perjalanan Yesus. Ya ini, dia pergi ke daerah Fonisia, Tirus dan Sidon, nanti kembali lagi, tapi dari dia setelah melakukan banyak mujizat, dia pelayan di sini, Fonisia. Judulnya adalah perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi ke situ, ayat 21, lalu Yesus pergi dari situ, menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kisah ini adalah kisah pelayanan Yesus kepada perempuan, bukan Yahudi. Jadi perempuan kalau istilahnya disebut Gentile, kayak kita ini bukan Yahudi. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus sedang perkeluar ke daerah Fenisia, Tirus, nanti dilanjut pelayanannya ke situ. Dan dia sedang terkenal, mulai diundang banyak orang ingin minta tolong dia pergi sama murid-muridnya gitu. Mungkin kalau istilah sekarang, yuk retreat, yuk ajak tim, retreat keluar. Supaya nggak terlalu sibuk, nggak terlalu banyak, perlu dengan tim membangun hubungan. Tapi di situ pun Yesus tetap dikenali, sehingga ada perempuan yang kebetulan perempuan ini bukan orang Yahudi. Jadi pada masa itu kekristenan lahir, Bapak Ibu, sangat dipengaruhi oleh apa yang disebut dengan adat istiadat Yahudi atau Yudaism, sehingga kekristenan awal pertama itu Yesus juga pergi ke namanya sinagog, tempat-tempat ibadah orang Yahudi. Dan orang-orang yang di luar Yahudi itu disebut dengan orang Gentile atau kalau istilah sekarang orang kafir ya. Sehingga murid-murid Yesus terbelah dua ketika Yesus sudah disalib, sebenarnya itu semua sudah nggak ada. Sudah diselesaikan Yesus di kayu salib, tetapi dianggap pada saat itu adalah orang-orang nomor dua, atau disebut orang kafir. Nah Bapak yang dikasihi Tuhan, di dalam pelayanan yang Yesus lakukan, ini menarik sekali. Ketika saya mengupas ini, Bapak Ibu, murid-muridnya itu loh, murid-muridnya Yesus ketika sedang jalan, sama-sama kawan-kawan, tiba-tiba muridnya bilang, ada seorang perempuan yang minta tolong.
Murid-muridnya bilang apa? Guru, suruh orang itu diam. Yesus nggak menjawab. Yesus tidak terganggu. Tapi murid-muridnya terganggu. Ayat 23, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Yesus dikelilingi murid-murid yang kadang-kadang nggak mengerti hatinya Yesus. Terganggu, kemudian murid-muridnya nggak ngusir sendiri. Yesus yang disuruh ngusir. Kan gitu. Karena itu hati-hati Bapak Ibu, kadang-kadang kalau kita dengan tim pelayanan yang nggak benar-benar memegang visi hidup seperti Yesus, kadang-kadang bisa terjebak dengan hal-hal yang membuat kita semua merasa terganggu dengan apa yang ada di sekitar kita. Tapi Yesus tidak menjawab. Kemudian ayat 24, Yesus berkata, aku hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ini sangat penuh syarat makna teologis, nanti saya bisa jelaskan pelan-pelan. Tetapi ayat 25, perempuan itu mendekat dan menyembah dia dan berkata, Tuhan tolonglah aku. Jadi yang pertama ini bercerita sesuatu yang ada atau attitude Yahudi yang memandang rendah orang non-Yahudi. Perempuan Sirofenisia ini adalah perempuan yang bukan keturunan Yahudi, sehingga dipandang rendah dalam menerima kasih karunia. Dan kita tahu bahwa sejak awal Alkitab ditulis oleh bangsa, menceritakan tentang bangsa pilihan Tuhan adalah bangsa Yahudi. Kemudian ayat 25, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Artinya Bapak Ibu, perempuan itu meninggalkan batas-batas. Semua yang sifatnya liturgi dia terobos. Dia ingin membangun hubungan yang sangat pribadi. Dia nggak peduli dirinya dianggap warga kelas 2. Dia berkata, Tuhan tolonglah aku. Yesus berkata dengan sangat keras, ayat 24, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Israel. Dilanjutkan ayat 26, tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkan kepada anjing. Bapak Ibu, beberapa referensi buku dan juga beberapa hamba Tuhan bercerita tentang ayat 26 ini, bahwa anjingnya itu anjing kecil, yang lucu, puppies. Dan saya lihat di dalam SWOT, di dalam biblical study, memang istilah dipakai itu, puppy anjing kecil. Sehingga perempuan itu juga dikasihi. Tapi kalau saya lihat di dalam apa yang disebut Life Application Bible di halaman 1683, anjing adalah istilah umum yang dipakai orang Yahudi untuk menyebut orang selain Yahudi seperti anjing dalam menerima berkat Tuhan. Yesus dalam hal ini sedang merefleksikan attitude Yahudi itu. Perempuan ini bersedia dianggap anjing demi menerima anugerah dan kesembuhan anaknya. Sebaliknya Bapak Ibu, banyak orang Yahudi yang kehilangan anugerah dan keselamatan karena menolak Yesus. Ironis sekali. Bangsa lain justru menerima anugerah dan keselamatan dengan menyadari dirinya bukan Yahudi. Itulah kisah perempuan. Ada beberapa penafsiran yang luar biasa mengatakan ini testing. Yang kedua ini menguji kerendahan hati. Saya membenarkan semuanya. Tetapi yang paling penting adalah ketika sikap hati perempuan ini. Dia tetap rendah hati, dia bukan orang pilihan, dia tahu dia bangsa di luar Yahudi, dia sadar. Bahkan ketika Yesus mengutip attitude atau kebiasaan sudut pandang orang Yahudi saat itu, hati Yesus tidak seperti itu, tetapi dia ungkapkan itu karena refleksikan situasi saat itu, perempuan itu tidak mundur. Tapi terus, Tuhan tolonglah aku. Nah Bapak Ibu ini penting sekali. Kalau kita lihat di dalam peristiwa perwira Kapernaum, di Lukas pasal 7 ayat 1-10, perwira itu juga ingin rendah hati, sadar. Tuhan, Kau gak usah mampir ke rumahku. Engkau berkata itu sudah cukup. Dia tahu dia bukan orang Yahudi.
Tapi dia mau rendah hati menerima keselamatan. Dia mau rendah hati percaya kepada Yesus. Dia mau rendah hati. Bahkan kalau kita baca di dalam Lukas pasal yang ke-7 tadi ya, ada 3 Injil yang mengutip ini. Di dalam Lukas, kitab Lukas, pasal 7, Yesus membuat statement yang luar biasa di ayat yang ke-10. Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel. Murid-muridnya enggak memiliki iman seperti itu. Orang yang bukan Yahudi justru membuka hati terhadap Yesus. Bapak Ibu, kita bukan keturunan Yahudi. Kita tidak hidup di masa itu, tapi kita hidup masa kasih karunia ketika Yesus disalib untuk kita. Karena itu Bapak Ibu, mari kita sama-sama belajar dari perempuan Sino Venesia ini. Dia mau rendah hati. Kalau orang menghina kita, terserah. Kita tetap, Tuhan, tolonglah aku. Tuhan, Engkaulah yang patut disembah. Aku gak pantas menerima keselamatan ini. Tetapi Engkau mati bagi aku, Engkau sungguh mengasihi aku. Semua yang kita lakukan tidak pernah membuat kita bisa masuk surga. Tidak akan. Hanya Yesus yang mengasihi kita dan di kayu salib mati berkata, semua dosa kita sudah ditebus. Karena itu Bapak Ibu, tidak ada sesuatu yang kita banggakan, kita bilang hebat dari orang lain. Kenapa? Gak mungkin kita masuk surga oleh karena perbuatan kita. Tapi oleh karena kematian Yesus di kayu salib. Dan sejak sebelum Yesus mati di salib, ada orang-orang di luar Yahudi yang menerima keselamatan. Bahkan statement Yesus yang luar biasa. Tidak pernah iman sebesar ini. Itu tidak dimiliki oleh sahabat dekat dia. Petrus, Yohanes, Yakobus, enggak. Mereka orang-orang Yahudi atau kepada murid-murid yang lain. Tapi seorang perwira Kapernaum. Bapak Ibu, mari kita sungguh-sungguh hari ini belajar. Sesungguhnya pesan apa yang kita terima agar kita semua bertumbuh. Ada anak yang minta sama bapaknya. Saya juga punya ilustrasi. Bapak itu kaya, seorang pengusaha, punya segalanya. Anaknya sudah mulai remaja dan bilang gini, Daddy, Papa, saya boleh ngomong sesuatu? Boleh, nak. Tapi Daddy janji ya, jangan marah. Tapi Papa janji ya, jangan marah. Oke. Of course, sure, yes, pastilah. Kamu anakku kok aku marah. Mau apa sih? Lagi, Pap, saya mau ngomong ini, tapi jangan marah. Oke. Ya sudah, akhirnya mereka berdua. Dan anaknya bilang gini, Pap, saya minta uang. Oke, berapa? $1. Bapaknya tertawa ke bapak. Aduh, sakit perut. Kenapa? Nak, semua yang Papa punya itu milikmu. Kamu minta $1 aja, pesen-pesen Papa nggak marah. Kamu minta $1 juta pun Papa juga nggak marah, kan ini semua milikmu. Bapak Ibu, hal ini saya cerita ini ilustrasi bahwa kita punya Tuhan yang dahsyat, yang memiliki langit dan bumi. Jangan ragu-ragu, khususnya di masa-masa ini engkau berdoa untuk hidupmu. Jangan minta hal yang sederhana. Sehingga masa pandemi ini lewat, engkau tidak mendapatkan sesuatu. Mintalah, karena yang punya Bapa di atas segala raja itu menjadi penyelamat dan penolong hidup kita. Anaknya diberikan. Jangan seperti anak ini yang minta $1 pun hati-hati, takut engkau ini sedang ngomong sama siapa. Firman Tuhan berkata, mintalah bangsa-bangsa, mintalah sesuatu Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, yang hari ini menonton yang bersama-sama mengikuti ibadah, bukan hanya menonton, di Facebook, di YouTube, atau juga di Zoom, dan yang hadir hari ini dengar baik-baik. Engkau punya Allah yang dahsyat, yang luar biasa. Pakai masa pandemi ini berdoa sungguh-sungguh, Tuhan lakukan sesuatu sehingga pandemi ini lewat. Saya mendapatkan sesuatu yang selama ini engkau janjikan dan siapkan bagi aku. Katakan amin. Mari sama-sama kita beri kemuliaan untuk Tuhan, Bapak Ibu. Nggak usah ragu-ragu. Seringkali, aduh, apa pantas? Gak pernah pantas.
tapi engkau juga dipantaskan. Apakah sanggup? Enggak pernah sanggup, tetapi engkau disanggupkan. Karena itu siapkan diri Bapak Ibu untuk hadiah yang besar. Selesai masa pandemi ini ada lompatan-lompatan. Di antara jemaat, di antara pemimpin ada melompat. Kenapa enggak semua? Tuhan menunggu semuanya, tapi hanya yang sungguh-sungguh menggunakan waktu ini untuk mempersiapkan sesuatu yang besar yang datangnya dari Tuhan. Yang kedua ada anak yang berdoa. Seorang hamba melihat anak ini berdoa, doa dengan semangat, antusias. Ditanyalah sama mereka, kamu berdoa sekarang semangat sekali. Iya. Kenapa? Minta apa? Saya minta sepeda. Kapan? 14 hari, 2 minggu lagi, ulang tahun saya. Saya minta sepeda. Oke. Akhirnya, dia terimpresi sekali lihat anak itu berdoa. Dia nggak lihat lagi, 3 minggu kemudian ketemu lagi sama anak. Ini di jalan sedang main. Dengan hatinya yang gembira juga. Halo nak, apa kabar? Oh baik om. Gimana doanya? Luar biasa. Sudah dijawab? Sudah. Kemudian ditanya. Dia senang sekali anak itu. Terus ditanya sama om. Mana sepedanya? Ada loh. Katanya sudah dijawab. Iya, jawabnya tidak. Loh kok kamu bersuka cita? Ya sukacita kan sudah dijawab, kata dia. Bapak Ibu, yang pertama, kita tidak boleh ragu minta apapun. Pelajaran yang kedua adalah hak memberi itu otoritas Tuhan. Jadi kalau engkau berdoa, nggak diberi, tetap aja bersukacita. Tuhan tahu yang terbaik, waktunya untuk kita. Tidak dijawab itu sebuah jawaban. Katakan amin. Jadi jangan berdoa kayak gini, kalau saya nggak dijawab, saya nggak berdoa lagi. Nah, engkau yang jadi Tuhan Bapak Ibu. Jadi dijawab dan dijawab itu tidak merubah. Tuhan yang berkuasa, dia mengasihi kita. Dia tahu itu baik atau kita. Kita tidak usah ragu-ragu minta sesuai kehendaknya. Tetapi kapan? Diberi atau tidak? Itu adalah otoritas Tuhan yang mengasihi kita. Katakan amin. Jadi tidak usah takut ketika kita berdoa untuk hal-hal besar. Tuhan bilang, tidak, tetap bersukacita. Tetap rendah hati. Dijawab, tetap bersukacita. Tidak dijawab, bersukacita. Kenapa? Yang punya otoritas, bukan kita. Katakan amin. Tetapi ini jangan membuat engkau tidak berdoa. Berdoa. Waktu di menara doa, ketika sedang berdoa, Tuhan taruh di hati saya tentang Papua. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan boleh enggak saya pergi ke Papua, pelayanan di sana, kemudian saya bersyukur. Enggak sampai 2 minggu surat undangan pelayanan datang. Pak, Bapak diminta pelayanan di Papua berapa lama? Hampir 10 hari, boleh enggak? Wah, langsung dijawab. Tapi seringkali juga saya berdoa untuk hal yang baik. Enggak dijawab. Tapi sikap saya apa? Saya tetap nyanyi. Hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira tidak dipengaruhi jawaban doa. Tuhan mau menjawab, itu baik. Tuhan menjawab tidak, itu baik. Tuhan menunda, itu baik. Karena dialah sumber segala kebaikan kita. Katakan amin. Mari kita beri kemuliaan untuk Tuhan, Bapak Ibu. Karena itu hari ini seperti perempuan Fenisia berdoa rendah hati. Seperti perwira Kapernaum. Kita bukan bangsa pilihan. Tetapi Tuhan memilih kita, menerima kita. Bahkan Petrus menulis di dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Kamulah bangsa yang terpilih. Rasul Paulus menulis tidak ada lagi sekarang
Yahudi, Yunani, bersunat, tidak bersunat, laki-laki, perempuan, semuanya adalah dikasihi Tuhan. Amin Bapak Ibu, engkau dikasihi Tuhan. Jangan ragu-ragu minta, jangan ragu-ragu. Saya membacakan sedikit sebelum penutup, saya minta pemusik boleh ke depan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal ini hal keinginanmu kepada Allah dalam doa permohonan dengan ucapan syukur. Jangan khawatir Bapak Ibu, kita tinggal berdoa dengan ucapan syukur. Haleluya. Dijawab haleluya, tidak dijawab haleluya. Tuhan tahu yang terbaik, tetap sukacita kayak anak kecil itu. Loh kamu kok sukacita Pak Denis? Bisnismu sudah lancar ya? Saya sedang berdoa, Tuhan sedang menjawab tidak atau belum. Kok sukacita? Karena sukacita saya sudah ditebus. Dan dia memiliki jalan yang terbaik. Pak Aris kok sukacita terus, kenapa? Kan sudah ini tokonya jadi banyak ya? Enggak, belum. Iya mungkin, segera itu urusan Tuhan. Yang penting urusan kita apa? Bekerja dengan baik, hati yang gembira, hati yang penuh ucapan syukur. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16-18, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Jadi apa? Sukacita. Saya mau lagu, hati yang gembira bisa enggak? Hati yang gembira. Ayo sama. Boleh? Satu lagu. Ikut-ikut Pak Han saya. Hati yang gembira ya. Saya kurang pas, tapi karena hati gembira tidak terlalu terganggu ya. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang tenang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Bolehkah kita nyanyi sambil berdiri sama-sama? Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Silakan duduk, kita beri tepuk tangan untuk kebaikan Tuhan. Bapak Ibu silakan duduk. Supaya saudara ingat, yang berkuasa atas hidup kita itu tidak tergoncangkan. Hidupmu adalah bagian dari rencana Tuhan. Engkau bukan hadir tanpa perencanaan. Engkau hadir bukan sebuah accident, tapi sebuah planning Tuhan. Bahkan sejak di kandungan Bapak Ibu, Tuhan sudah menenun engkau. Jangan ragu-ragu atas hidupmu. Jangan ragu-ragu engkau melangkah. Jangan ragu-ragu minta yang besar kepada Tuhan. Yang bukan untuk memuaskan kita, tapi untuk menyatakan kehendak dan kemuliaan Tuhan. Engkau dipakai menjadi history maker, pembuat sejarah. Hidup saya sederhana, saya tidak merasa hebat. Tapi acap kali Tuhan mengizinkan saya melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Dalam situasi kritis, tiba-tiba Tuhan bicara sama saya dan saya bicara. Bebas saya sampaikan tanpa tekanan. Merubah situasi yang kritis menjadi keteduhan dan ketenangan. Bapak Ibu juga dicintai Tuhan. Saya membacakan yang terakhir. Sekali lagi Bapak Ibu ini penting, bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Ketika Tuhan jawab, engkau tetaplah rendah hati. Ketika Tuhan belum menjawab,
tetap rendah hati. Bersukacita senantiasa. Tundukkan kepala Bapak Ibu. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan, pencapaian kami yang tertinggi dalam hidup bukanlah ambisi dan keinginan kami, tapi kehendak-Mu yang sejak awal sudah Engkau taruh dalam hidupku. Kami lahir bukan karena hubungan intim orang tua kami semata, tetapi karena Roh Allah yang hembuskan melalui orang tua kami datang ke bumi ini. Kami datang bukan hanya sebagai angka, statistik pernah ada manusia seperti ini. Tetapi ada rencana Tuhan yang Tuhan taruh kepada setiap bapak dan ibu. Bahkan melalui masa pandemi ini, dengar baik-baik, kasih, cinta, dan kebaikan Tuhan tidak pernah lekang. Dia adalah batu karang yang teguh, yang tidak tergoncangkan. Dia pemilik segala kehidupan. Dia bukan penipu seperti iblis. Segala yang baik datangnya dari Tuhan. Mintalah sungguh-sungguh yang terbaik dari Tuhan. Dan bersukacitalah apapun jawabannya. Makin mengenal Tuhan, makin menjadikan engkau orang yang rendah hati, bersyukur. Sungguh engkau baik. Belajar dari perempuan Venesia ini, Siro Venesia ini, kami mengerti betapa besar kasih-Mu. Belajar dari perwira Kapernaum, Tuhan, Engkau sungguh punya otoritas. Kami yang tidak layak, Engkau sudah tebus di kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Segala puji, kemuliaan, hormat hanya bagi-Mu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama.